saling menghargai ajaran agama tanpa harus mencampur adukkan, sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jika ada aktivitas atas nama narasi toleransi dan atau narasi moderasi yang kelihatannya bagus, tetapi kalau prakteknya itu adalah mencampur adukkan urusan agama, itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Kalau ada pihak-pihak baik individu maupun institusi yang memberikan pendukungan terhadap aktivitas Zionisme Israel misalnya, dan juga segala bentuk institusi yang melakukan tindak kejahatan, itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga kepada kemanusiaan. Kalau Pak Ketua tadi itu salamnya banyak, cuma belum ada fatwanya. Itu tadi kita sudah menetapkan keputusan salam lintas agama, belum ada keputusan salam lintas ormas Islam. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian hasil-hasil Ijtima Ulama disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili oleh Pak PLT Sekretaris Daerah, yang saya hormati pimpinan Forkopimda yang hadir, segenap pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, hadir Kiai Zaitun Rasmin, Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang saya hormati segenap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan komisi, badan dan lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan lembaga fatwa dan juga koleha dari negara sahabat. Terima kasih secara khusus kepada Ustaz Syamsuri yang sudah membersamai dari awal hingga akhir, hingga penutupan. Ini beliau atas agama dari negara Malaysia, beserta 3 orang dari Jakim. Aplaus untuk Ustaz Syamsuri dan tim. Pimpinan lembaga fatwa ormas-ormas Islam tingkat pusat, pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan juga pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, pimpinan MPU Provinsi Aceh, pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya dari Fakultas Syariah, pimpinan pondok pesantren khususnya dari Ma'ahid Aliyah, pesantren-pesantren tinggi keagamaan, peserta ijtima, Sahibul Ma'had yang juga ketua MUI Kabupaten Bangka, Ustaz Saiful Zuhri, beserta seluruh keluarga besar pesantren Bahrul Ulum. Karena di Babel itu katanya ada perda soal pantun, tapi dari awal sambutan tadi belum ada pantunnya. Saya untuk menggugurkan kewajiban, tadi saya WA tim saya untuk memasok pantun, tapi nggak ada satupun yang merespon. Terpaksa saya menulis sendiri. Bunga mawar di Taman Sari, elok rupawan memikat hati. Ulama kumpul di Bahrul Ulum yang asri, rumuskan panduan bagi kemaslahatan negeri. Udah gugur kewajiban. Jadi kalau ada terantip
nggak akan ditertibkan karena nggak melanggar perda kita. Singkat, kami memperoleh amanah untuk menyampaikan hasil-hasil ijtima ulama selama 4 hari terakhir ini. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, kita dengar bersama-sama mulai dari paparan juru bicara masing-masing komisi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pers mengenai hasil-hasil. Mungkin pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan poin-poin yang hendak memperoleh titik tekannya. Masalah yang pertama terkait dengan prinsip membela kemerdekaan bangsa dan menentang segala bentuk penjajahan. Esensinya adalah mendukung negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida dan atau penjajahan atas suatu bangsa adalah pengingkaran dan pengkhianatan terhadap komitmen kemerdekaan serta bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional. Ini adalah komitmen keagamaan kita, komitmen kewarganegaraan kita yang dijamin oleh konstitusi. Kalau ada pihak-pihak baik individu maupun institusi yang memberikan pendukungan terhadap aktivitas Zionisme Israel misalnya, dan juga segala bentuk institusi yang melakukan tindak kejahatan, itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga kepada kemanusiaan. Karena itu di poin 5, negara wajib menghentikan kerjasama baik langsung maupun tidak langsung dengan negara agresor serta pihak yang terafiliasi dengan penjajahan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati dan atau bekerja sama dengan penjajah. Saya kira ini penting untuk memperoleh penekanan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan panduan hubungan antar umat beragama. Ijtima menghasilkan pemaknaan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan mengenai toleransi dan moderasi yang diklasifikasi menjadi 2. Ada dimensi akidah, berlaku lakum dinukum waliyadin, saling menghargai ajaran agama tanpa harus mencampur adukkan, sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jika ada aktivitas atas nama narasi toleransi dan atau narasi moderasi yang kelihatannya bagus, tetapi kalau prakteknya itu adalah mencampur adukkan urusan agama, itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Kemudian terkait dengan masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Sebaik-baik kita adalah yang paling mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian yang terkait dengan fikih salam lintas agama dan juga fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, konkordan prinsip umumnya sesuai dengan klasifikasi 2 hal tadi. Kemudian panduan akhlak dan etika dalam penyelenggaraan negara, ini juga sebagai kelanjutan dari hasil ijtima sebelumnya yang memberikan panduan akhlak bangsa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana agama dan moral harus menjadi kaidah penuntun di dalam setiap aktivitas sosial berbangsa dan bernegara kita. Nah, hari ini melalui forum ijtima, peserta ijtima menekankan pada pentingnya etika di dalam penyelenggaraan negara bagi penyelenggara negara. Penegakan etika tidak sama dengan penegakan hukum, sehingga pendekatannya perlu pendekatan hikmah wal mau'izatil hasanah, tidak terjebak kepada prosedur-prosedur hukum formal.
bisa jadi secara hukum dia tidak melanggar, tetapi kalau dinilai itu bertentangan dengan etika, moral, dan kepantasan umum, maka itu mencederai amanah yang diberikan. Kemudian yang berikutnya, masail fiqhiyah mu'asyirah, ada 3 kelompok masalah terkait dengan zakat, masalah terkait dengan haji, dan juga masalah terkait dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika untuk kepentingan sertifikasi. Dan secara umum sudah dibahas, sudah disampaikan untuk dijadikan pedoman. Yang terakhir mengenai masalah ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah mendorong apa yang baik yang belum dirumuskan agar segera dibahas dan juga ditetapkan. Salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang perampasan aset semata untuk kepentingan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menuju kepada kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang kedua adalah menguatkan apa yang sudah baik. Salah satunya adalah surat edaran Mahkamah Agung yang menegaskan larangan kepada seluruh hakim untuk mencatatkan perkawinan beda agama, karena itu bertentangan dengan hukum, terlebih bertentangan dengan hukum syariah. Dan itu kita kuatkan agar dilakukan sinkronisasi dalam berbagai ketentuan perundang-undangannya. Kemudian jenis yang ketiga adalah aturan yang secara substantif bermasalah sehingga bisa menimbulkan problem syariah dan juga problem maslahah di tengah masyarakatnya, seperti terkait dengan keberadaan komite fatwa yang bisa menimbulkan dualisme terhadap penetapan kehalalan yang nanti bisa berdampak kepada ketidakpastian hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu perlu ada perbaikan-perbaikan. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi inti dari hasil ijtima ulama Komisi Fatwa selama 4 hari terakhir ini. Yang terakhir, biar genap pantunnya, tinggalkan rumah, janganlah lama. Karena bapak-bapak ditunggu istri. Usai sudah ijtima ulama, tugas kita hari ini sosialisasi. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Kalau Pak Ketua tadi itu salamnya banyak, cuma belum ada fatwanya. Itu tadi kita sudah menetapkan keputusan salam lintas agama, belum ada keputusan salam lintas ormas Islam. Biasanya dilakukan oleh Pak Sekjen, ada nasrum minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu kepanjangan juga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.